Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sosius, selamat datang di Uncover Sosius. Ya. Saya Karissa Diva dan kali ini akan nemenin kalian ngobrol santai bareng dosen yang gak cuman inspiratif di kelas aja nih, tapi juga punya cerita menarik loh. Wow, tadi langsung gimana gitu ya, inspiratif dan punya. Makasih Kak Risa. Sama-sama Ibu. Jadi bukan soal teori dan tugas kuliah lagi nih. Kali ini kita akan kupas sisi lain dari dosen sosiologi. Karena yang kadang bikin kita semangat tuh bukan cuman mata kuliahnya aja ya Bu, tapi manusia di baliknya. Wow. Nah, jadi kita kedatangan narasumber kita yang sangat spesial. Makasih. Sama-sama. Ketua Prodi Sosiologi UMM, Ibu Luluk Dwi Kumalasari MSI. Halo Bu Luluk, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik meskipun hari ini masih agak bapil nih Sa. Oh iya. Tapi Karissa kayaknya lebih sehat ya. Alhamdulillah daripada Bu, saya. sehat. Kayak yang penting semuanya kita harap sosius semuanya juga sehat ya. Betul. Hari ini. Makasih ya udah diundang di Uncover Sosius Sama-sama Universitas Ibu. Muhammadiyah Malang. Nah Bu, lagi sibuk apa nih sekarang? Wah, ini mungkin bedanya sedikit dengan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kayak Karissa mungkin lagi liburan kan. Sekarang di Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang pun anak-anak mungkin lebih santai ya. Tapi kan ada yang masih beraktivitas mungkin penelitian, kemudian ada yang magang ya. Teman-teman sudah ya sebagian ada yang magang, mungkin melakukan kegiatan pengabdian. Bahkan ada yang meluangkan waktu liburnya untuk bekerja. Kita pun tidak mau kalah dengan mahasiswa. Jadi kalau dosen kita kesehariannya meskipun ini udah libur ya, tapi kita tetap masuk nih. Banyak kegiatan yang kita lakukan terutama terkait dengan Tridharma ya. Nah, liburan kali ini kan ada kuliah sela nih gitu. Terus kemudian ada banyak rapat-rapat gitu ya. Kemudian mempersiapkan juga mahasiswa baru nanti yang akan gabung di UMM tahun 2025 ini. Dan tentunya juga kegiatan-kegiatan lain selain dari kegiatan internal ya yang ada di UMM gitu. Wah, seru banget ya, sibuk sekali ya Ibu Luluk ini. Iya, dan besok juga harus OTW nih, OTW. Iya. OTW kemana nih Bu? Jadi besok ada kebetulan kegiatan coaching klinik, karena saya kan salah satu pengurus ya di PWM. Nah besok tuh ada coaching di Ponorogo. Jadi harus ngisi juga nih di daerah Ponorogo besok pagi harus lebih sehat lagi. Iya. Oke. Nah Bu, di episode kali ini kita ada 2 segmen nih. Segmen pertama adalah membahas hasil survei mahasiswa sosiologi angkatan 2022 sampai 2024 mengenai Bu Luluk. Kayaknya kejutan, saya nggak ngerti di survei apa nih. Dan yang segmen yang kedua membahas tentang personalitinya Bu Luluk nih. Siap. Nah, ya. Baik. Kita masuk ya teman-teman Sosius ke segmen yang pertama, membahas hasil survei mahasiswa sosiologi angkatan 2022, 2023 dan 2024 tentang Bu Luluk. Deng. Wah, ini Bu. Wow. Menurutmu hal paling Bu Luluk banget itu apa sih? 65% menjawab santai tapi tegas, 25% menjawab mudah dipahami, 10% ada komedi-komedinya nih. Wah. Respon Bu Luluk gimana nih Bu? Wah, saya mengapresiasi positif ya. Karena alhamdulillah gitu kalau lihat dari hasilnya, ini menurutmu hal paling Bu Luluk banget kan gitu. Saya banget orangnya seperti apa gitu ya. Betul. Dan 65% santai tapi tegas gitu ya. Nah ini yang mungkin sampai hari ini saya coba untuk pertahankan dan jadi seperti itu ya. Jangan sampai, insya Allah belum pernah ya di Karissa kan di kelas atau di mana saya marah atau apa, belum pernah loh. Ibu Luluk nih orangnya santai banget loh teman-teman Sosius. Nah itu saya belum pernah marah insya Allah. Tapi kalau ada hal-hal kesalahan misalnya atau apa yang dilakukan mahasiswa, kita bisa berkomunikasi begitu dengan baik. Tentunya ada ya bagian dari apa yang dilakukan itu ya pasti kita berikan sanksi positif gitu. Tapi dengan tidak kita marah kemudian apakah mencaci maki dan lain sebagainya, tidak begitu. Dan ya santai, karena apalagi saya orangnya emang nggak bisa apa ya disuruh yang formal banget, terus kayak Karissa atau yang jalannya kayaknya cantik gitu ya. Nah saya kayaknya malah dibilang kayak tomboy banget gitu ya. Jadi kayak
apa ya adanya emang kayak gini gitu. Nah itu yang kalau 25%-nya mudah dipahamin ya, alhamdulillah gitu. Saya selalu juga menyampaikan ke anak-anak semuanya di sosiologi itu, misal nih kalau saya menyampaikan gitu ya mata kuliah yang ada, apakah ini sudah bisa didengar gitu sampai belakang, saya kecepatan enggak gitu menyampaikannya. Kalau kecepatan boleh kemudian wah pelan-pelan, atau saya terlalu pelan atau seperti apa. Jadi sesuai ya saya rasa dengan komitmen bersama, keinginan bersama, dan kita memahami karena masing-masing anak kan nggak sama ya, unik gitu, dan nggak boleh kita samakan kayaknya misalnya semuanya aman semua kemudian kita ngajarnya cepet-cepet kemudian itu selesai, nggak juga gitu. Nah, dan ada komedinya. Mungkin kadang saya ngerasa bukan orang yang lucu gitu ya, tetapi seringkali katanya teman-teman juga gitu. Kalau di komunitas apa itu sukanya blak aja gitu ya, suka ngomong ini dan emang katanya bikin ketawa Mbak Iki sih gitu. Kalau nggak ada Mbak nggak rame loh, mungkin itu gitu ya. Sehingga ada poin-poin di situ. Makasih. Oke. Kita bacain yang kedua ya Bu ya. Kalau kamu disuruh ngenalin Bu Luluk ke mahasiswa baru dalam satu kalimat, kamu bakal ngomong apa? 50% jawab santai gak bikin tegang, 30% jawab sabar dan mau mendengarkan, 20% asik dan seru. Gimana nih respon Bu Luluk? Wah, alhamdulillah lagi ya. Alhamdulillah lagi santai-santai tadi. Padahal kalau betul semua orang ya, siapapun kita lihat mau dari stratifikasi sosial, mau bawah, mau tengah, mau atas, kemudian dia dari status ekonomi yang seperti apa, semua orang saya yakin pasti ada masalahnya sendiri-sendiri gitu. Nah poinnya saya pun kan selalu bilang nggak mungkin nggak ada masalah gitu ya, tetapi bagaimana sebenarnya kan kita memahami masalah-masalah itu dengan cara penyelesaian yang rasional begitu ya, dengan bijak. Dan yang paling penting Karissa, kamu juga mungkin ya, bahwa hidup itu kan nggak berakhir di sini gitu. Betul banget. Nah hari ini selesai enggak, kamu juga apalagi masih muda gitu ya, masih banyak tantangan dan hal-hal yang akan didapati nanti. Nah kalau ini ketika mahasiswa bilang ke saya mau bakal ngomong apa tentang Bu Lulu, santai nggak bikin tegang, alhamdulillah gitu ya, kita bisa berusaha selalu menciptakan realitas ya untuk komunikasi, untuk lingkungan yang baik. Nah sabar tadi dan mau mendengarkan, ini kayaknya emang saya jadi memang dari kecil itu orang yang suka mendengarkan. Jadi saya sangat suka kalau ada orang cerita dan bahkan melalui cerita itu ada banyak hal yang saya dapetin gitu. Dan justru itu sangat bermanfaat bagi saya atau bagi orang lain ketika mereka butuh, ya saya sharingkan itu. Jadi pesannya juga mendengarkan itu bagus gitu ya. Ya, dan 20% ya saya asik dan seru. Alhamdulillah, mungkin gak ngebosenin ya gitu. Nah memang katanya kan secara personality kita juga memang harus jadi orang yang mengajar, membimbing ya, mendidik itu ya harus disiplin yang tinggi, tampilannya juga harus mendukung. Gak boleh juga dong acak-acakan, misalnya Karissa sama teman-teman cakep bersih semua, masa kita dosennya gurunya mau acak-acakan kan gak bagus juga. Makasih ya omongannya yang diomongin, alhamdulillah support positif untuk saya. Betul. Ya. Kita lanjut lagi nih Bu, untuk pertanyaan yang ketiga nih. Oke. Kalau ada award Kaprodi paling titik. Lanjutkan kalimat ini. 45% jawab Kaprodi paling fun. 35% Kaprodi paling keren nih. 20%-nya Kaprodi paling gaul. Ya. Gimana nih Bu responnya nih? Iya, Kaprodi paling fun. Iya, mungkin itu bahwa prinsip saya, dan kalau dengan adik-adik semuanya di sosiologi dan di kolega-kolega juga ya di sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang itu, ya sesuatu sekali lagi bisa kita selesaikan pasti gitu ya. Dan saya selalu gini, kalau ingat dramaturgi gitu ya.
Government itu kan bilang nih, orang kadang hidup itu kan kayak sandiwara nih. Jadi ada panggung depan, kemudian dia ada panggung belakang gitu ya. Nah, kita memainkan poin-poin ketika saya mungkin di rumah sebagai seorang ibu, tapi di panggung depan ketika saya di kampus, saya sebagai dosen, otomatis kan perlakuannya berbeda gitu. Sikap-sikap yang harus disampaikan juga berbeda. Tetapi memang itu nggak bisa dilepasin dari sikap ya atau sifat pribadi kita. Kadang ya susah kalau orangnya jutek apa kemudian mencoba fun mungkin nggak terlalu yang bisa kan gitu, bisa ketawanya lepas juga gitu. Nah ketika dibilang paling fun asik bahwa hidup itu saya bilang tadi nggak pernah berakhir dan harus pasti berakhir hari ini, sesuatu tuh enjoy gitu deh. Tadi kita memainkan sandiwara kehidupan itu dengan baik gitu ya, dengan nilai-nilai positif dan perangkat-perangkat apa yang kita harus siapkan di tampilan kita gitu. Nah 35 paling keren. Kadang saya nggak ngerasa paling keren gitu ya. Insya Allah banyak yang mungkin lebih keren gitu dari saya menurut penilaian saya. Tetapi ketika anak-anak menyampaikan Kaprodi paling keren, wow, kayaknya kepala langsung pling gitu ya. Langsung ya alhamdulillah. Mungkin melihatnya kan tidak satu sisi ya ketika berada di dalam kelas aja, tapi banyak poin-poin di luar kelas yang ketika kita berinteraksi dengan mereka, kemudian yang mereka lihat seperti apa. 20% gaul, yes, karena saya juga orang yang suka mungkin traveling, petualang, hidup santai, ngopi gitu. Suka ngopi juga kan saya? Suka ngopi, suka nongkrong gitu. Jadi kayaknya nggak bisa juga tadi saya sampaikan kayak yang formal ini udah fleksibel aja, kita mau di mana seperti apa, dengan anak muda kita harus seperti apa, ngomongnya gimana, usia boleh bertambah tetapi jiwa dan betul lainnya, banget gitu ya saya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Bu. Apa satu pesan atau harapan kamu buat Bu Luluk baik sebagai kaprodi maupun dosen? Wah 80% nih jawab tetap humble, kocak dan menyenangkan. 20%-nya Bu Luluk, L-nya love. Woi, kita love dulu ya. Sama dengan simbolnya UMM ya. Betul love banget. UMM, love sosiologi, dan Lulu L-nya love Lulu nih. Iya nih. Wah. Gimana nih Bu responnya nih? Iya, kayaknya hari ini saya ngerasa penuh cinta banget ya. Penuh cinta banget. Ya. Jadi harapannya sebagai kaprodi ini kan harapan ya, pasti secara pribadi saya akan berusaha kan untuk memenuhi harapan yang baik kan gitu ya, harapan yang positif, humble, kocak, menyenangkan, insya Allah gitu ya. Apapun saya selalu sampaikan bahwa kalian punya masalah, tidak harus masalah-masalah akademis saja gitu ya. Tapi ada di luar juga masalah akademis yang mungkin saya secara pribadi kemudian bisa membantu gitu menyelesaikan persoalan itu. Monggo, saya selalu bilang kita bisa sharing. Saya selalu bilang, mungkin Karissa ingat di awal bahwa saya selalu bilang gini, kita itu bukan orang yang paling sempurna. Saya pun bukan orang yang paling sempurna atau lebih sempurna daripada Anda gitu. Saya mungkin punya juga kesalahan, Anda juga punya kesalahan, tetapi ketika harus memperbaiki diri bareng-bareng bersama-sama, ya kenapa enggak? Nah itu mungkin ya yang mereka harapkan bahwa saya tetap menjadi orang yang bisa dekat dengan mereka gitu, kemudian bisa ngobrol enak dengan mereka, kedekatan secara emosional sehingga ada kepercayaan ya, dan saya harap itu semua bisa saya lakukan ya tujuannya untuk support pendidikan mereka ya untuk bisa sukses ke depan. 20%-nya love, sekali lagi love semuanya untuk sosios ya, mahasiswa sosiologi dan semuanya, pokoknya sayang, cinta ya untuk semuanya gitu. Makasih. Nah, jadi itu tadi Bu, 4 pertanyaan jawaban survei dari mahasiswa sosiologi. Kebanyakan memang banyak yang bilang Bu Luluk ini asik, seru gitu ya Bu ya. Makasih. Iya. Oke, teman-teman sosius. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu personalitinya Bu Luluk nih. Bu Luluk ini kan aktif ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dan sibuk sekali nih Bu. Karena kita mahasiswa nih notice gitu. Bahkan saya sendiri ya notice di sosial media nih Bu. Bu Luluk nih aktif banget untuk share kegiatan-kegiatannya gitu ya.
dari yang rapat di berbagai kota atau kegiatan prodi. Ada nggak sih Bu aktivitas-aktivitas lain selain aktivitas yang tadi saya sebutkan itu? Ada nggak sih Bu? Iya, jadi kalau saya bersyukurnya gini ya, bahwa dalam hidup kita gitu, dalam keseharian kita sebenarnya ini cocok sama moto hidup saya. Jadi saya punya moto hidup itu jangan lalui hari dengan diam. Nah, kalau kita nggak boleh melalui hari dengan diam, otomatis kan harus selalu bergerak. Geraknya seperti apa? Bagi saya itu pergerakan kehidupan saya harus progresif gitu ya, dinamis. Ada sesuatu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Nah, terkait dengan medsos tadi, intinya kan era kita ini kan sudah era revolusi industri ya, 4.0. Bisa jadi udah di sebagian negara sudah tidak 4 lagi, sudah 5, 5.0 gitu. Saya kan juga, kita harus melek media dong gitu ya, dan kita juga tidak kalah kan gitu dengan generasi-generasi tadi, apalagi kita berada dalam dunia akademis. Nah, media atau media sosial salah satunya bagi saya itu memang sebagai wadah ya, sebagai sarana satu memang untuk promosi, memberitahu identitas diri. Jadi kita ini sebenarnya siapa gitu, aktivitas kita seperti apa, dan tujuan saya itu nggak muluk-muluk. Apa yang saya lakukan mungkin ini bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi ketika saya ngisi misalnya acara di radio atau misalnya ngisi di forum apa atau misalnya di televisi apa, mungkin orang akan lihat, oh ya ketika saya mau sharing ini, saya mau dapat pengetahuan tentang ini, saya bisa tanya loh ke Bu Lulu misalnya gitu. Itu harapannya itu. Yang kedua, saya lihat memang sosiologi itu kan ilmu. Nah, ini tentang masyarakat, apapun itu realitas fenomena yang ada di masyarakat, ya kita memang harus tahu dan kita harus bisa memberikan solusi terkait dengan persoalan-persoalan itu. Dan ini yang coba juga saya lakukan sebagai konsistensi tadi diri saya sebagai dosen sosiologi, ya kita harus terjun ke sana. Apalagi saya kan bidangnya kalau di sosiologi FISIP UMM tuh patologi sosial dan media sosial. Jadi saya kayak perilakunya menyimpang gitu ya. Hal-hal apa yang terjadi dianggap masalah deh. Kayaknya kita dianggap orang yang bisa sharing di sana untuk bisa menyelesaikan itu. Berikutnya memang iya gitu, aktivitas kan tadi kita bilang tidak di sosiologi FISIP aja ya, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang memang kita harus lakukan. Ketika masih diundang terkait dengan organisasi saya dulu, ya kita hadir. Kemudian ketika dengan tadi amal usaha di Muhammadiyah gitu ya, baik di tingkat wilayah, cabang atau yang lainnya, mereka butuh, kita semaksimal mungkin berusaha untuk bisa melaksanakan itu. Dan saya memang orang yang tadi suka organisasi ya, jadi memang nggak bisa diem gitu. Jadi harus gerak terus dan tentunya seimbang antara tanggung jawab di sosiologi ya dengan berbagai kegiatan tadi. Mungkin Karissa nggak tahu ya, saya emang orang kampung orang dari Jombang, deso mewah, tahu mewah nggak, mepet sawah, rumahnya mepet sawah, yang dulu kesehariannya suka main di sawah, di kebun, di sungai, tetapi itu membentuk karakter jiwa berani, petualang dan mandiri saya sih. Dan tidak lepas dari agak haru almarhum ayah saya ya dan ibu, tapi almarhum ya sudah setahunan ini meninggal. Itu yang benar-benar kamu harus jadi sosok yang kuat gitu, yang mandiri, karena pesan bapak dan ibu saya waktu itu ketika mau kuliah di sosiologi UMM. Saya ingat banget sampai saat ini, kita nggak bisa bekalin Mbak Lulu apa-apa, tapi yang kita bekalin kamu nih sebagai nanti hidup kamu ke depan adalah ilmu, dia bilang gitu kan, beliau bilang ilmu pengetahuan gitu ya. Langsung nancep, berarti saya harus bermanfaat dengan ilmu-ilmu yang kita punya. Dan ada hadisnya ya, ilmu yang bermanfaat tuh Karissa pahalanya kan ngalir terus ya. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi ada au ilmin yuntafa itu. Jadi au ilmin ada ilmu bermanfaat, dan itu yang mungkin sampai hari ini coba saya lakukan supaya bisa bermanfaat terus gitu.
itu. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi di tengah kepadatan kesibukannya Ibu Luluk nih masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya Bu ya. Amin. Pokoknya mohon doanya sehat terus ya saya. Semoga dan teman-teman sosius doain. Iya dong, teman-teman sosius harus doain ya. Amin. Iya, jadi meskipun kesibukannya banyak tapi tetap aktif di sosmed gitu ya Bu ya. Iya ya tadi karena prinsipnya orang perlu tahu bahwa ya semua orang bisa melakukan itu. Semuanya orang bisa tidak hanya melakukan satu hal tapi banyak hal, dan mungkin banyak hal itu ditunggu orang lain, kebermanfaatannya itu ditunggu. Itu aja sih prinsipnya, positive thinking aja. Betul gitu. banget. Oke. Nah, kalau mungkin setelah aktivitas-aktivitas itu masih sempat nggak sih Bu melakukan hobi-hobi gitu kan yang Bu Luluk suka gitu? Iya, kalau kegiatan lain, nah ini sebenarnya hobi saya tuh dari kecil sukanya nari, suka bersepeda, terus senam, banyak ya, jadi nggak hobi ya. Terus kemudian jalan-jalan ya, jalan-jalan tapi yang sifatnya kayak petualang gitu ya, ke alam gitu, kemudian ke apa? Saya suka dulu kalau ikut pramuka itu beberapa kali saya udah naik gunung gitu ya, ke pantai, ke laut, itu hal-hal yang tenang, menyenangkan bagi saya gitu. Dan dari kecil saya juga suka nari, sampai SMA saya nari, tapi pas kuliah dengan berbagai aktivitas yang ada kayaknya udah dikurangin gitu ya. Tapi itu nggak bisa hilang gitu. Kalau ada nari, saya anak saya yang kecil nih, yang cewek itu saya minta udah sekarang lanjutin tuh. Nah gitu. Apa ya? Jadi kalau ditanya sekarang yang lebih masih saya lakukan ya traveling itu, tapi traveling positif ya, tidak hanya berusaha di dalam Indonesia tapi juga lintas gitu ya di negara-negara lain juga, yang intinya ada manfaat positif sih yang kita nanti akan dapatin dari situ. Dan hobi yang lain adalah suka menambah banyak teman ya. Terutama teman. Karena penting banget ya Bu ya, apalagi sosiologi gitu ya Bu ya. Iya kan, kalau kita jadi sosiologi, jurusannya misalnya di sosiologi nggak jadi sosok humanis tuh kayaknya bukan sosiolog banget gitu. Betul nah banget. itu yang harus berada di hati nih, humanis gitu. Wah. Seru banget ya teman-teman sosius denger cerita dari Bu Luluk ini. Iya, sama-sama. Bu, terima kasih nih setelah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai bareng saya dan teman-teman pendengar podcast Uncover Sosius. Ya. Bu, sebelum menutup podcast episode kali ini mungkin bisa closing statement nih. Oke. Nah, closing statementnya kalau yang saya lihat yang lain-lain, ada puisi, ada ide. Saya coba, ini baru saya bikin tadi pagi gitu. Pas mau OTW, betul, pas mau OTW ke kampus gitu, mendadak. Saya bikin 3 tapi udah 2 aja dulu ya. Jadi teman-teman sosius UMM, saya coba bacain pantun, tapi ini pantunnya pantun semangat aja, buat semangat kita. Boleh bilang cakep atau cantik atau yang lainnya ya saya. Oke, yang pertama. Ada mata di kepala. Cakep. Untuk melihat cakrawala. Cakep. Belajarlah dengan suka demi menggapai semesta. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini. Burung nuri, burung dara. Cakep. Terbang tinggi, hinggap di menara. Cakep. Hidup itu harus bermakna demi menggapai cita-cita. Wow, keren banget puisinya. Karya dadakan tapi keren banget, membangkitkan semangat ya Bu ya. Iya betul. Yuk pokoknya termasuk Karisa juga jangan ya sampai makan apa bahasanya mubadir juga, udah kuliah kemudian di sosiologi banyak ilmu, banyak hal yang praktis untuk didapatin kemudian nggak bermanfaat. Maka saya hanya bisa tadi menyemangati ya, capai cita-cita itu dengan baik dan sukses ke depannya gitu. Wah. Oke, Wah, nggak kerasa ya. Ngobrol bareng Bu Luluk ini santai dan nggak membosankan gitu loh. Dari cerita-cerita Bu Luluk, kesibukannya, hobi-hobinya, menarik banget. Ya. Mungkin karena waktunya yang agak ini ya dibatasin ya, yang agak sempit. Kalau enggak sampai sejam lebih juga enggak selesai. Waduh, iya. Baik Sosius, jangan lupa ikuti dan subscribe
YouTube Prodi Sosiologi UMM karena bakalan ada episode-episode yang menarik. Dan minggu depan akan ada episode 4 yang bakal meng-uncover nih dosen-dosen sosiologi yang lain yang gak kalah seru dan menariknya nih. Pastinya. Saya Karissa Diva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.